Risalah amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mukarramat. Bapak-bapak kalau sholat subuh kayak gini gimana? Mantep kan? Iman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada khusus tentunya yang sama kita muliakan segenap DKM Musalla Nurul Iman, Al-Ustaz Akmaluddin, Al-Ustaz Nasrullah Jamaluddin. Mudah-mudahan segala yang beliau programkan semuanya dijabah, dikabul dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sesepuh, para orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini ada beberapa rangkaian acara yang akan kita lalui untuk mempersingkat acara tersebut. Pertama tentunya pembukaan. Alhamdulillah segenap DKM tadi sudah membuka acara kita pada malam nisfu Sya'ban ini. Lalu acara kita yang kedua yaitu sholat maghrib berjamaah sudah. Terus acara yang ketiga kita sholatnya para ibu dan bapak. Habis ini sholat ba'diyah dulu ya. Sholat ba'diyah, sholat ba'dal maghrib. Ini perlu diperhatikan. Setelah selesai sholat ba'diyah, lalu sholat hajat. Jangan sholat nisfu Sya'ban, sholat hajat. Usolli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat hajat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Suratnya bebas yang ibu bapak hafal. Boleh rakaat pertama surah Al-Kafirun atau rakaat kedua juga surah Al-Ikhlas. Nah ini selesai kita sholat ba'diyah lalu sholat hajat, maka ambil tetap posisi saya jamaah untuk kita baca surah Yasin. Nanti kita baca surah Yasin 3 kali. Selesai itu baru ada sambutan ya, dari beberapa sambutan. Terus kita tutup dengan doa, sholat isya berjamaah, baru ramah tamah ya. Hari ini rangkaian acara kita setahun sekali di musola yang sudah megah ini ya. Di musola yang sudah AC-nya dulu kanan sepuluh ya. Maka tugas kita sekarang meramaikan musola ini. Pembukaan sudah dibuka tadi ya, dikirimkan arwah-arwah ya, kaum muslimin, muslimat, ibu, bapak, nenek, kakek, orang tua kita semuanya ya. Terus sekarang kita sholat maghrib sudah dan sholat ba'diyahnya belum. Terus sholat hajat, lalu selesai sholat hajat baru kita baca surah Yasin 3 kali, lalu sambutan dan diakhiri dengan doa dan sholat isya berjamaah, salaman lalu ramah tamah. Baik, mempersingkat waktu para jamaah, silakan sholat ba'diyah ba'da maghrib, lalu lanjutkan dengan surat hajat. Terus yang bawa surah Yasin, udah sama-sama kita membaca surah Yasin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ada sono. Mungkin bapak ibu yang biasanya nyender kalau gitu udah mantep mana kenapa dalam iya apa ya Pak? akhirnya boleh dibuka sholat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para ibu dan bapak, langsung sebelum kita membaca surah Yasin, kami menghimbau kepada adik-adik supaya duduk adik-adik yang rapi dulu, ya. Kalau sudah dapat air, duduknya sayang. Jadi ini malam yang sangat mulia sekali. Nanti selesai surah Yasin kita sampaikan keutamaan kemuliaannya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membaca surah Yasin, terlebih dahulu kita awali dengan pembacaan Ummul Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Yang pertama kita tunjukkan kepada Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa Sayyidil Ikhwanil Anbiya wal Mursalin wa alihi wa ashabihi wal kiram ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bacaan surah Al-Fatihah yang kedua kita tunjukkan kepada kedua orang tua kita, nenek kakek kita semua, keluarga kita, baik yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Wabil khusus segenap para almarhum dan almarhumah yang disebutkan namanya dari tadi sore, ya. Mudah-mudahan segala dan juga almarhum dan almarhumah dari kalangan keluarga kita masing-masing, mudah-mudahan semua amal-amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kehilafannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dijauhkan dari segala macam azab dan fitnah kubur. Demikian pula nanti pada hari bangkitnya semoga dibangkitkan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Dan untuk keluarga kita yang masih hidup, semoga diberikan umur yang panjang, kesehatan badannya, akhir hayatnya dalam keadaan husnul khatimah. Untuk putra dan putri kita, anak cucu kita, baik mereka yang sedang menuntut ilmu maupun yang belum, baik di tempat yang jauh maupun di tempat yang dekat, semoga mereka semua mendapat ilmu yang barokah, yang berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa, menjadi anak yang sholihin, anak yang sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita membaca surah Yasin yang pertama yang dipimpin kita oleh Ustaz Nasrullah Jamaluddin. Pertama, surah Yasin yang pertama kita tujukan, ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan rizqan wasi'an thayyibah. Allah berikan kita rezeki yang luas, rezeki yang thayyib, rezeki yang halal untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan anak, ya, cucu keluarga kita semua juga diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang cukup, yang berkah. Ala hadiniya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وقيدنا الأرقام فهم مقمحون وجعلنا
أولم يروا
Para ibu dan bapak, bacaan surah Yasin yang kedua, kita mohon kepada Allah, semoga Allah berikan kita umur yang panjang, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan umur yang panjang itu bisa kita isi dengan amalan-amalan yang Allah ridho, sehingga dengan umur yang Allah berikan kepada kita bisa membuat kita mendapatkan ridho Allah dunia wal akhirah. Amin. Al-Hadiyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنزل آباؤهم وهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا المرسلون إذ أرسلنا إليهم الشيء فكذبوهما فعززنا بذلك وقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنتم الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء نفس المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وهذا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يذكر الرحمن بذل عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند
السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم رامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض وإذا إلينا أخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها نار من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من الثمر وما من أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم إذ نسلخ منه النار فإذا هم مجرمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا جعلنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن سنذيقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة فأخذهم وهم يبصرون ولا يستطيعون وصية ولا إلى أهلهم يرجعون فارجعوا بالسور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا لي هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا عاقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء طمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء أخذناهم على مكانتهم فما استطاعوا ولا يرجعون ومن نعمر نكسه بالخلق أفلا يعقلون وما علمنا
ذكر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويلقى القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناهم فمنهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع كثيرة فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم جند منظرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجرة نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون والسعادي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجعون. Bapak, bacaan surah Al-Fatihah, bacaan surah Yasin yang terakhir, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan kita semua kekuatan iman dan takwa. Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita diberikan kekuatan iman dan takwa, dan mudah-mudahan akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Akhir kehidupan anak cucu keluarga kita semua dalam keadaan husnul khatimah. على هذه النية وعلى كل نية صالح والقبول وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تغفر الله لنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم ظالمون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وقليلا الأبصار فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا أغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في
أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما يأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وجعله إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة وفإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل وفاكهون هم أزواجهم في ظلال الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء وتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء مسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نجلس في الخلق أفلا يوقنون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب
إلهي الكريم وأنت الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله وسلم عليك يا نبي الله، صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين. اللهم الشفيع فينا، اللهم الشفيع فينا، اللهم الشفيع فينا. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وإنه الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجاتنا فاعطنا سؤلنا، وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يبشر قلوبنا، ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته لنا. وربنا بما قسمتنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك، يا ذا الجلال والإكرام، ويا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت الزهر اللاهين ودار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتنا عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مكثرا علينا في الرزق، فامحو الله بفضلك شقاوتي وحرماننا وترضينا وتقدير رزقا، وثبتنا عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات. فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إلهنا بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم الذي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، ونسألك أن تكشف عنا من البلاء والوباء والفحشاء والمحن والفتن ما لا نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم إنا نسألك ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما. Allahumma ya Allah, jadikan perkumpulan kami ini perkumpulan yang di bawah redha dan maghfirah-Mu. Kalaupun kami terpisah ya Allah, pisahkan kami juga di bawah redha dan maghfirah-Mu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami dalam hidup dan kehidupan ini yang benar itu adalah benar, dan berikan kami kekuatan untuk mengikuti kebenaran tersebut, dan perlihatkanlah kepada kami dalam hidup dan kehidupan ini yang batil itu adalah batil,
dan berikan kami kekuatan untuk menjauhinya sejauh-jauhnya. Allahumma ya Allah, ampunilah segala kekhilafan dan kekeliruan, baik yang sengaja ataupun yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah, sebelum kami bangun dari tempat duduk kami masing-masing. Ampunilah dosa, kesalahan, kekhilafan kedua orang tua kami, ibu, bapa, nenek, kakek kami semua, keluarga kami, guru-guru kami ya Arhamar Rahimin. Curahkanlah keberkahan kepadamu ya Allah, curahkanlah keberkahanmu kepada kami ya Rabbal Alamin. Berikan kami kemudahan rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah ya Allah. Jadikan umur kami ini umur yang bermanfaat di dunia dan di yaumul qiyamah. Allahumma ya Allah, berikan kami mengakhiri kehidupan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rangkaian acara sudah kita lalui, maka kita masuk kepada acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh DKM Mushola Nurul Iman kepada Al-Ustaz Akmaluddin. Kepada beliau kami persilakan. Ketua anak subuh. Ayo. Ini ketuanya. Ya, sambil bagian apa? Sambil bagian snack. Ya, boleh panitia dibantu Bagian snack. bagian snacknya. Sambil berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khamsa layali la turidu fiha da'ud awwala layla min Rajab wa laylan nisfu min Sya'ban wa laylatul Jum'ah wal yatil Eid. Yang pertama yang kami hormati Al-Mukarram wal Muhtaram guru kita Ustadz Kiai Haji Muhammad Rajab Matallahu bitul hayati. Kita doain buat Pak Ustadz Muhammad Rajab, semoga sehat selalu, panjang umurnya, semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat buat seluruh jamaah Majlis Ta'lim Mushola Nurul Iman semuanya. Yang kami hormati seluruh pengurus Mushola DKM Nurul Iman, yang saya hormati para sepuh, para bini sepuh, yakni Pak Deparman, Pak Sukono, Pak Tony, Pak Rahmadi, Pak Mardi, dan juga yang saya hormati khususnya buat Ketua Majlis Ta'lim Nurul Iman, kaum ibu Nur Hayati beserta jamaah. Dan yang saya hormati kepada seluruh jamaah yang mohon maaf namanya tidak saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya buat semuanya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam kali ini pada tanggal 13 ya. Tanggal 13 Februari 2025, yakni pada malam nisfu Sya'ban, alhamdulillah sudah kita lalui bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua kesehatan, panjang umur, dan umur kita disampaikan di bulan Ramadan tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurah serahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang saya hormati,
tak panjang kalam di sini pada tempatnya pada malam nisfu Sya'ban kita sudah melakukan aktivitas pada malam kali ini, diawali baca Yasin dan juga doa-doa yang telah tercurahkan. Semoga apa yang kita baca malam kali ini Allah ijabah, Allah kabulkan segala hajat kita, sehat semuanya, rezeki yang barokah, dan semuanya pada sehat panjang umur, amin. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus, Bapak Ibu yang sudah memberikan support, dukungan, doanya. Alhamdulillah 1 tahun saya menjabat TKM, kurang lebihnya mohon maaf kalau jika saya banyak salah kata. Dan seluruh pengurus, ya mohon maaf ya Pak, namanya saya juga masih apa ya Pak ya? Masih muda, jadi masih belajar ya Bapak. Jadi kalau ada rasa salah, saya nggak apa-apa, saya ditegur, Pak saya harus begini, karena di depan saya ini adalah guru-guru saya, senior Bapak. Kalau emang saya ada salah, kalau saya tegur saya nggak apa-apa. Karena di sini saya masih belajar dan saya merasa nggak jadi orang yang pintar, enggak. Karena proses pembelajaran harus tetap berjalan. Jadi saya ucapkan terima kasih buat semua warga Kalian Meranti yang sudah mendukung, di antaranya program-program yang tahun kemarin kita wujudkan, kita berjalan. Salah satunya adalah tempat duduk wanita. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sudah pada berpartisipasi. Semoga amal ibadah jariah buat Bapak Ibu semuanya Allah sampaikan kepada pahalanya yang disebutkan tadi. Amin amin rabbal alamin. Dan juga mohon doanya untuk pengajian Musyawarah Iman. Saya mau bilang sedikit ya. Jadi pengajian anak-anak yang pada malam yang kita jalankan ya Pak ya, udah berjalan setengah tahun mungkin ya, 4 bulan, berapa bulan ya? Ya alhamdulillah 5 bulan ya Bu? 3 bulan 4 bulan. Ya mohon doanya. Jadi gini, saya mau kasih tahu ya Bapak. Jadi kita bikin pengajian niatnya buat syiar biar musola ini ramai, jadi nggak sepi kayak kuburan ya. Jadi saya nggak di sini nggak ada niat, demi Allah saya nggak niatan untuk cari saingan pengajian, nggak ada ya. Di sini saya niat ibadah, saya punya ilmu sedikit, saya mau saya amalin. Kenapa kok saya gini, saya kadang-kadang suka gini, Nas lu punya ilmu gitu, kasih buat orang sini. Karena di rumah saya ini kayu tinggi, bukan saya mau pamer ya, itu muridnya banyak banget, bisa sampai 300 orang setiap malam. Kita kebayang nih di musola ini pengajian ini penuh. Dan juga saya punya impian di sini punya anggota hadroh atau tim maulid yang bisa dikenal oleh semua orang di sini. Mohon doanya biar Pak, karena program-program yang di sini kita dibantu sama ibu gurunya, Bu Alia, Bu Bibi, Bu Nur. Jadi di sini Bu Dewi, ya mohon bantunya dan doanya. Semoga anak-anak yang dititip di sini, kalau gurunya marah, makanya jangan marah, bapaknya juga marah. Enggak, kita nggak nyubit. Ya kita nggak pernah nyubit, nggak pernah neblak, nggak pernah main pampar, nggak kayak gitu. Ya jadi mohon doanya semoga apa yang kita programkan semoga berjalan. Dan impian-impian semua guru-guru bisa terwujud. Dan juga apalagi ya, nah nanti pas bulan Ramadan, mohon maaf pengajian anak kecil nggak saya tutup, kecuali ibu ya. Ibu udah tawakupan, dan ini malam ini tawakupan pengajian Musyawarah Iman yang setiap sebulan sekali. Jadi saya mohon Bapak Ibu yang ada waktu bisa hadir, ketemu sebulan sekali di musola bareng-bareng Pak Ustaz Muhammad Rajab ya. Jadi sebulan sekali kita siram diri kita dengan siraman rohani dari Pak Ustaz Muhammad Rajab ya. Mohon doa waktunya. Dan juga nanti program Ramadan kita berjalan dengan lancar, nuzulul Quran, buka puasa bersama. Insya Allah setelah acara itu sama ini saya akan rapat besar. Biar program-program apa kita jalankan semoga berjalan dengan lancar. Jadi buat anak-anak haji nggak libur ya. Jadi habis taraweh kita tetap ngaji biasa dan tadarus bersama di sini. Jadi musola ini ramai. Kecuali kalau tadarus di atas jam 11:30 ya. Udah kita tutup karena
Ya Pak Ustadz ya, kalau ngaji pakai tong besar takutnya mengganggu. Jadi memang tetap kita ngaji di sini, tapi dalam mic dalam kalau bisa di atas jam 9:30 ya. Jadi nggak ada libur ya Bu ya, maaf Bu. Dan juga sekali lagi saya mewakili DKM. Mungkin Pak Akmal tambah nggak? Nggak ada. Ya, jadi mohon doanya semoga program-program DKM Muslimat Rima berjalan lancar tanpa kekurangan apapun. Jadi sekali apa ya? Saya bingung ya. Jadi mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata mewakili semua pengurus. Kalau saya selaku seorang di grup WA, ini Pak Asu bersih banget sih. Suka gitu saya mohon maaf ya Bu ya. Karena takutnya saya ada salah-salah kata perbuatan, saya nggak sengaja, jadi saya takutnya gini. Jadi nanti berat saya juga. Jadi mohon maaf lahir batin, mau menjelang puasa Ramadan, saya minta maaf lahir batin dan semuanya, Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila mubarakan fina wa fikum. Gabungin aja. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama kita muliakan segenap DKM Musholla Nurul Iman, tentunya semoga beliau-beliau diberikan kesehatan zahir dan batin, segala programnya diberkahi, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatizah dan juga para sesepuh masyarakat, seluruh jamaah kaum muslimin wal muslimat, hafizakumullah wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kali kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, teriring salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Semoga kita semua jamaah Musholla Nurul Iman yang hadir ataupun yang tidak hadir, beserta seluruh zuriyah keturunan kita, kelak di yaumul qiyamah mendapat syafaatul kubra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pertama, para ibu dan bapak, di dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mensyiarkan ajaran-ajaran Islam, barang siapa yang mensyiarkan agama Allah. Bagaimana mensyiarkan? Hadir di musholla ini termasuk syiar daripada Islam. Apa yang disampaikan oleh pengurus tadi juga bagian daripada syiar Islam, ingin memakmurkan rumah Allah. Maka apa yang Allah sebutkan, fa innaha min taqwal qulub. Perbuatan tersebut lahir dari hati orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segenap para pengurus, kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira, mengucapkan banyak-banyak terima kasih telah memakmurkan musholla kita ini dengan membuka pengajian-pengajian baik untuk putra-putri kita, remaja-remaji kita. Itu semua itu kita dukung agar kita mendapat rahmat kasih sayang Allah
agar kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang poin pertama. Poin yang kedua, para ibu dan bapak, para ulama salafus sholihin menyebutkan bahwasanya 3 bulan berturut itu bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Para ulama ngasih istilah. Bulan Rajab kata para ulama itu bulannya takhalli, pakai huruf kha, takhalli. Bulan Sya'ban adalah bulan tahalli, tahalli. Bulan Ramadan adalah bulan tajalli. Ya. Pertama bulan Rajab, bulan takhalli. Artinya apa? Bulan untuk bersih-bersih. Ya. Bulan untuk bersih-bersih. Bersihkan diri kita. Zahir kita bersihkan di bulan Rajab, batin kita bersihkan. Karena itu banyak istighfar di bulan Rajab. Bulan untuk bersih-bersih. Ya. Lalu singkat saja, masuk kita bulan Ramadan, bulan Sya'ban. Sekarang sudah nisfu itu artinya separuh. Nisfu Sya'ban, separuh bulan Sya'ban artinya tanggal 15. Ya. Separuh lagi menuju Ramadan. Apa Sya'ban ini? Kata para ulama menyebutkan bulan Sya'ban ini bulan tahalli, bulan untuk berhias diri. Jadi sudah sebulan bersih-bersih. Sekarang bulan Sya'ban kita berhias diri. Hiasi diri kita dengan sifat-sifat yang mulia, ibu bapak. Ya. Apalagi kita ini para ibu dan bapak yang perkiraan usia 50-60 tahun lebih. Hiasi kolbun, hiasi hati kita dengan sifat-sifat mulia. Sudah usia kita lanjut, maka buang sifat-sifat yang tidak baik. Iri jauhi, dengki, ya, hasud dan lain sebagainya. Itu sifat kotor. Kalau umur sudah, usia sudah lanjut, nggak usah lagi ditaruh di hati. Kenapa para ibu dan bapak kalau ikut taklim, paham di musola, begitu keluar dari musola lupa, ya, belum sampai di rumah itu, baru keluar musola lupa. Artinya hati atau kolbun kita ini sudah kepenuhan, banyak isinya. Jadi kayak handphone itu, handphone aplikasinya kelewat, banyak aplikasi di situ. Blank. Iya, harus restart dulu, harus dihapus. Kalau sudah dihapus aplikasi-aplikasi yang nggak manfaat, insya Allah handphonenya lancar. Hati juga gitu, karena hatinya banyak isinya, masih aja dipelihara sifat iri, masih aja kita pelihara sifat dendam, masih aja kita pelihara sifat buruk sangka. Itu sifat itu udah nggak baik di hati, apalagi usia sudahlah lanjut. Kalau kata Ustaz tadi masih muda sih, mungkin sifat iri ada nggak apa, masih muda. Lah kita usia 50, 60, ngapain miara sifat-sifat itu? Buang aja biar plong hati, plong pikiran. Nah, Sya'ban ini untuk bersih-bersih, untuk apa namanya? Berhias diri. Kalau orang sudah bersih-bersih lalu berhias, maka yang ketiga naik ke pelaminan. Nah, kata Ustaz kalau udah naik ke pelaminan enak. Ya, nikmat di pelaminan itu. Kenapa? Dia udah bersih-bersih, terus dia berberes diri. Ya, sekarang kalau nggak bersih, belum rapi-rapi, lalu ke pelaminan nggak nikmat. Ya. Artinya apa para ibu dan bapak? Bulan Rajab sudah kita bersih diri. Bulan Sya'ban kita hiasi diri kita nih. Ini tinggal 15 hari untuk berhias diri.
15 hari lagi kita berhias diri. Maka bulan Ramadan bulan tajalli, bulan untuk kepelaminan. Maka malam pertama bulan Ramadan kita akan melaksanakan semua ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan dengan nikmat, ringan, dan senang. Kenapa? Karena kita seperti orang yang berada di pelaminan. Kira-kira kalau orang di pelaminan ada yang susah? Enggak. Orang kita baru mantan baru nih misalnya nikah, terus ke pelaminan kayaknya bahagia, terus indah, beres dah lelahnya. Nah begitu juga karena bapak ibu 2 bulan udah bersih-bersih, sudah berhias diri, maka bulan Ramadan meskipun kalau kita lihat para ulama salafus sholihin, ya para ulama salafus sholihin itu nggak sempat dia ya ngobrol dengan yang lain, bahkan nggak sempat ngurus dirinya, dia sibuk terus membenahi dirinya. Maka bulan suci Ramadan, bulan kepelaminan, semua ibadah, puasanya, qiyamul lailnya, qiraat atau baca Al-Qur'annya, tahajudnya enteng, ringan, mudah, gampang kita kerjakan. Kenapa? Karena kita sudah berada di pelaminan. Ya. Jadi nggak berat. Bahkan tidur 3 jam di bulan Ramadan puas hati. Tidur 2 jam sehari semalam di bulan suci Ramadan puas hati. Kenapa? Namanya juga orang lagi di pelaminan. Ya. Kalau orang di pelaminan bahkan dia nggak tidur sehari semalam. Ya. Orang dia nikah misalnya termalam sehari semalam ada yang nggak tidur dulu. Ya. Nah orang yang memang sudah bersih-bersih, berhias dirinya, sifat-sifat kotor sudah nggak ada, masuk di bulan Ramadan, ya Allah nggak ada sedikit pun waktu yang dibuang tanpa ibadah. Nah karena itulah bulan Ramadan merupakan bulan kepelaminan. Pada malam ini kita sampaikan para ibu dan bapak, nanti dilihat surat Ad-Dukhan. Ya, surat Ad-Dukhan atau surat yang ke-44 Allah berfirman bahwasanya Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an fi lailatin mubarakah, pada malam yang berkah. Para ulama menyebutkan Al-Qur'an itu diturunkan pada malam yang penuh berkah. Ada yang menyebutkan yaitu malam Lailatul Qadar. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lalu yang kedua di dalam surat Ad-Dukhan ini para ulama menyebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami telah menurunkan pada malam yang berkah, maksudnya malam nisfu Sya'ban. Jadi dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 ini 2 pentafsiran para ulama mufassirin. Pertama menerjemahkan Al-Quran itu turun di malam yang berkah. Mana malam yang berkah? Yaitu malam Lailatul Qadar. Lalu yang kedua, apa malam yang berkah itu? Ada di mana? Yaitu pada malam nisfu Sya'ban. Nah lanjutan daripada surat Ad-Dukhan ya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam yang penuh dengan keberkahan. Inna kunna munzirin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan malam nisfu Sya'ban ini fiha, pada malam ini. Jadi sekarang ini malam nisfu. Ya. Pada malam ini yufraqu kullu amrin hakim. Allah jelaskan segala urusan-urusan yang penuh hikmah. Pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan semua urusan kita. Allah mencatat semua masalah kita, urusan kita selama setahun ke depan. Kenapa? Tafsiran surat Ad-Dukhan ini nanti bisa dilihat di dalam surat Ar-Ra'du, bahwasannya dalam surat Ar-Ra'du ayat 34 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Ar-Ra'du yaitu ayat 39, yamhullahu ma yasha wa yathbitu
wa indahu ummul kitab. Yamhullahu ma yasha. Allah menghapus, ya, Allah hapus ma yasha, apa yang Allah inginkan. Wa yusbitu, dan Allah tetapkan apa yang Allah inginkan. Di mana? Fi lauhil mahfuz. Ummul kitab itu lauhul mahfuz. Catatan kita semua ibu bapak ada di lauhil mahfuz. Setahun ke depan dari malam ini, apakah kita akan jadi orang bahagia, sudah tercatat di lauhil mahfuz. Atau setahun yang akan datang mulai malam ini, apakah kita menjadi orang yang sengsara, semua sudah ditulis pada malam ini di lauhil mahfuz oleh Allah. Karena itu kalau ada orang yang membaca, misalnya para ahli mukasyif, ahli kasyaf gitu kan, para wali, para ulama, kamu setahun yang akan datang sudah ditulis takdir kita di lauhil mahfuz. Malam inilah ditulis. Itu makna surat Ar-Ra'd ayat 39 tadi. Ya. Tapi ingat, dalam ilmu tauhid para ibu dan bapak, alam ini, definisi alam itu dalam ilmu tauhid apa? Ma siwallah, selain Allah namanya alam. Dan alam itu pasti akan binasa. Gitu kan? Musola ini alam, pasti binasa. Kita manusia alam, pasti binasa. Jadi semua alam ini akan binasa kecuali Allah Azza wa Jalla. Itu definisi alam. Ma siwallah, selain Allah namanya alam, termasuk lauhul mahfuz. Ya, tempat Allah nulis takdir kita. Pak Ustadz sampaikan di taklim malam Senin di sini, ada qada, ada qadar. Qada itu keputusan Allah yang belum terjadi. Kalau qadar itu keputusan Allah yang sudah terjadi. Ya, si A jatuh, itu namanya takdir, sudah terjadi. Kalau yang belum terjadi namanya qada. Yang bisa berubah itu qadar, keputusan Allah yang belum terjadi, qadar itu bisa berubah. Nah, malam ini para ibu dan bapak, si fulan misalnya ditulis di lauhil mahfuz, ya, dia akan sengsara atau dia akan gagal mulai malam ini sampai ketemu nanti malam Iskusapan yang akan datang. Lalu si fulan juga ditulis malam ini dia akan bahagia, dia menjadi orang yang sukses, ditulis pada malam ini. Maka dalam surat Ar-Ra'd tadi, yamhullahu ma yasha, itu catatan itu bisa kita hapus. Wa yusbitu, dan bisa juga tetap nggak bisa dihapus. Bagaimana caranya? Malam ini caranya hapus kalau kira-kira takdir kita itu buruk. Pada malam inilah sholat kita, sudah kita baca surah Yasin. Tidak cukup sampai di situ, malam ini doa kita dikabul oleh Allah, seakan kita diberikan kesempatan untuk yang Allah menghapus catatan yang tidak baik selama setahun ke depan. Hanya malam ini, khusus malam ini, para ibu dan bapak banyak beristighfar. Tadinya kita konfirmasi dengan pengurus sholat tasbih, mungkin terlalu lama. Ya, sekarang kita sudah baca Yasin, masih banyak amalan lagi di rumah ini. Nanti ibu bapak sholat tasbih, baca Al-Quran, sholat tahajud, seakan malam ini malam penentuan kita setahun ke depan. Ya, jangan jangan diabaikan, jangan disia-siakan malam ini. Ya, ayahnya bangunkan istrinya, ya, atau seorang ibu bapak bangunkan anak putra dan putrimu. Malam ini malam penentuan. Ada beberapa doa yang Allah nggak kabulkan malam ini. Yaitu pertama, doa orang yang suka putusin silaturahim, sambung malam ini. Minimal telepon saudara kita, telepon teman kita, ibu bapak kita ada, kita bahasanya nggak sempat malam ini, mohon maaf, redo, gitu.
Lalu setelah kita berdoa malam ini, apa juga sedekah malam ini? Karena doa apa sedekah itu bisa merubah takdir, ya takdir yang nggak bagus. Nah ini penting sekali malam ini para ibu dan bapak. Sesibuk apa kita, cobalah fokus malam ini. Saya harus ibadah total kepada Allah pada malam ini. Selesai kita dari musola ini, kita istirahat dulu di rumah. Ya, apakah nanti selesai istirahatnya tidur nanti jam 12 bangun ibadah, sholat tahajud, sholat taubat, sholat yang namanya tasbih, sholat istirahat, banyak sholat pokoknya. Banyak-banyak baca sholawat, banyak baca doa. Nah ini pentingnya malam ini pada bulan bawah. Makanya digagas ya, kalau kita baca surah Yasin, nanti saya di rumah aja bacanya 3 kali. Enggak sesempurna kita berjamaah begini. Paling kalau di rumah sendiri baru sekali, ada aja godaannya ya. Belum selesai nanti ada aja. Nah kali ini alhamdulillah sudah kita baca, dan mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah. Yang terpenting Bapak malam ini manfaatkan kebanyak-banyak ibadah, malam penentuan setahun yang akan datang. Ya, mudah-mudahan bulan malam nisfu ini sampai ketemunya kita dengan malam nisfu Sya'ban yang akan datang. Takdir kita itu takdir yang terbaik, takdir yang terbaik buat anak-anak kita. Kita disayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mudahkan segala urusan kita baik di dunia maupun di yaumul qiyamah, juga urusan putra dan putri kita. Lalu yang terakhir para ibu dan bapak, kami atas nama pimpinan majelis di sini yang setiap sebulan sekali pada malam Senin terakhir kita mengkaji kitab di sini pada salat maghrib sampai pada isya. Pasti ada kekhilafan dan kekeliruan. Mungkin ada pasti silap lidah ini mengucapkan kata-kata, kalimat ataupun sikap dan tingkah laku yang tidak berkenan. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga Allah sehatkan zahir batin kita yang sempurna. Allah sempurnakan rezeki kita. Masuk bulan suci Ramadan, ingat tetap merapikan musola Nurul Iman. Ini yang bisa kami sampaikan kepada para ibu dan bapak. Selanjutnya nanti kita akan sholat isya berjamaah. Selesai sholat isya berjamaah, bermaaf-maaf, bersalaman ya, atau ramah-ramah. Ini yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekeliruan. Yang benar datang dari Allah, yang salah kelemahan kami secara pribadi. Mohon dibuatkan pintu maaf yang seluas-luasnya. Walafu minkum wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wallahu qarim ila sabilit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.